Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkum janatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'd. Jamaah sholat duhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih ditolong dan digerakkan hati kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan sholat duhur dan taklim 5 menit. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini kita akan mendapatkan kemuliaan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya hari ini adalah Ustadz Mambaul karena ada keluarganya yang meninggal, maka izin mendadak tadi untuk mengisi daripada taklim biar kita istiqomah sehingga kita dimuliakan oleh Allah, dapat ridhonya Allah. Maka saya akan isi tentang riso kepada umat. Jadi risonya kepada umat ini tanggung jawab daripada seluruh umat Islam. Supaya apa? Supaya kita tidak mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan, bila ada di puncak Gunung Lawu sana orang kok tidak ngamal agama, tidak mengamalkan perintah Allah, terus kita tidak mau datang, tidak mau peduli, tidak risau dengan keadaan mereka, maka seluruh umat Islam menanggung dosanya. Maka kita harus risau bagaimana iman-iman saudara kita ini terus istiqomah, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, sehingga inilah kepedulian kita supaya kita bertemu, berkumpul bersama kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah usaha-usaha daripada para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, ulama, kiai, agar kita ini selamat. Supaya kita ini selamat dunia akhirat, maka harus sering-sering duduk di majelis ilmu. Kita susah untuk menjalani kehidupan ini, maka kuncinya hanya satu, datang di majelis ilmu. Semua kesusahan akan dihilangkan oleh Allah. Allah katakan wal akibatu lil muttaqin. Orang yang ingin selesai masalahnya, ingin selesai problem kehidupannya, hanya satu, wal akibatu lil muttaqin, hanya takwa, minta tolong kepada Allah. Masalah yang membuat Allah, yang menyelesaikan juga Allah. Semua kehidupan ini Allah ciptakan dalam keadaan penuh dengan masalah. Kalau kita tidak ingin ada masalah, jangan hidup di dunia. Itulah yang dipesankan oleh Allah lewat Rasulnya. Karena manusia dikirim ke dunia ini tujuannya hanya untuk fikir akhiratnya. Jangan sampai kita fikir dunia, lupa kehidupan yang kekal abadi. Kita ini diberikan waktu, sering kita dengar, hanya 60 sampai 70 tahun saja. Kenapa hanya sebentar Allah berikan waktu kita di dunia? Agar susahnya amal agama ini tidak lama. Kita cepat bertemu dengan Rasulullah, cepat bertemu dengan zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita. Allahumma amin. Kemudian sebagai rasa pedulian kita, Al-Imam A'syarani rahimakumullah alaih mengatakan bahwa barang siapa yang senantiasa risau dengan keadaan umat, kemudian berdoa, Allahumma firli ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah ampunilah umat Nabi Muhammad. Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah sayangilah umat baginda Nabi Muhammad. Allahumma tazawwaj an ati ummati Sayyidina Muhammad, ya Allah maafkanlah umatnya baginda Nabi Muhammad.
Siapa berdoa seperti ini, maka dia akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk wali abdal. Jadi kalau kita ini senantiasa berdoa untuk umatnya Nabi Muhammad, tergolong wali-wali yang kutub, wali yang punya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mendoakan umat itu sangatlah tinggi pahalanya. Bahkan Allah derajatnya dimuliakan melebihi wali-walinya Allah. Maka usaha kita duduk di dalam majelis seperti ini dalam rangka memperbaiki iman yakin kita, sehingga kita mengamalkan agama ini dimudahkan oleh Allah. Kalau kita ingin masuk surga, kuncinya duduk di majelis ilmu. Kita bisa sholat istiqomah berjamaah karena sering duduk di majelis ilmu. Kita hidupnya diberi kemudahan oleh Allah hanya satu, karena duduk di majelis ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memamerkan kemuliaan orang yang duduk di majelis ilmu, sampai para malaikat iri. Karena orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita, Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ini menjadi orang-orang yang rugi, kata Nabi. Jadi kita ini di dunia ini diberi waktu yang sedikit ini untuk apa? Kalau kita diberi hartanya untuk apa? Kita diberi umurnya untuk apa? Kita diberikan kesehatannya untuk apa? Apakah hanya untuk sibuk dengan dunia? Dunia itu menipu. Siapa mencari dunia, hidupnya akan susah. Tetapi kalau kita pikir akhirat, usaha mencari kehidupan akhirat yang kekal abadi ini, maka dunia dicukupi, akhirat lebih dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita masuk ke liang kubur kita masing-masing, orang yang senantiasa duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka setiap ada majelis ilmu, kita jangan sampai untuk tidak hadir atau duduk di dalamnya, karena adalah orang-orang tergolong orang yang sangat rugi. Itulah nasihat dari Allah lewat malaikat, lewat nabi-nabinya. Jadi 24.000 nabi itu semuanya menceritakan tentang kehidupan akhirat. Jadi Allah itu sudah menciptakan akhirat, sudah jadi surga, sudah jadi neraka, apinya sudah dinyalakan, semuanya itu sudah jadi. Hanya kita mau menuju kemana? Tujuan kita kan ke akhirat. Kok kita tujuannya yang kita tengok dunia? Maka kata Nabi, kita ini mau ke barat, yang kita tengok ke arah timur, maka akan menuju jurang kehancuran, jurang kesengsaraan. Kita ini kan akan menuju akhirat. Kok sibuknya dengan dunia? Fikirnya hanya dunia, maka kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Sebagaimana Allah katakan, banyak orang yang sudah di alam kubur itu menyesal, merintih, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikan aku ke dunia walaupun hanya 1 detik, bukan untuk melihat anaknya yang ganteng, yang lucu, bukan ingin menaiki mobilnya yang mewah, bukan ingin bertemu dengan istrinya yang cantik, bukan, tetapi ingin ibadah walaupun 1 detik, karena tidak sanggup yang namanya penderitaan di alam kubur itu. Jangan sampai terjadi. Itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Jadi Allah sudah memberitahu, memberikan nasihat seperti ini. Jadi kalau kita ini tidak sering duduk di dalam majelis ilmu, tidak akan paham tentang kehidupan akhirat. Pahamnya hanya tentang dunia-dunia. Akhirnya ketika kita sudah sampai akhirat, oh ternyata siksa kubur tidak akan ada habisnya bagi orang-orang yang tidak takwa. Kalau tahu begini, hidup saya untuk amal agama itu sudah tidak ada gunanya. Jamaah yang dirahmati Allah, mumpung belum ada penyesalan setelah kita masuk ke liang kubur kita masing-masing, kita masih diberi sehat, kita masih diberi umur, mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nggih Bang. Jadi begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada kita, baik lewat ayat-ayatnya
Janganlah kita menjadi orang-orang yang rugi, yaitu orang-orang yang tidak mau memikirkan umat. Jadi kita ini kalau tidak mau memikirkan umat, bagaimana umat ini supaya sergap sholat, sergap zikir, sergap melaksanakan kebaikan, mati menjadi orang yang rugi. Jadi masa bodoh kepada keadaan umat ini adalah orang-orang yang rugi. Yang penting saya kan sudah baik, yang penting kan saya sudah salat, orang lain tidak penting. Lah inilah kebodohan masa bodoh yang tidak diinginkan oleh Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad ini harus senantiasa peduli kepada umat, peduli kepada saudaranya. Jangan sampai masuk penderitaan yang selama-lamanya, yaitu negeri akhirat itu ada surga dan neraka. Kadang-kadang orang yang tidak sering duduk di majelis ilmu itu kayak tahu surga, kayak tahu neraka. Rasulullah sudah diperlihatkan neraka, sudah diperlihatkan surga, sehingga Rasulullah tidak bisa makan, tidak bisa tersenyum selama 40 hari ketika melihat keadaan neraka. Maka ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bisa tertawa dan tersenyum?" "Saya memikirkan umat saya, wahai Jibril. Keadaan neraka seperti ini, bagaimana kalau umat saya masuk ke dalamnya? Maka mintakan kepada Allah supaya umat saya tidak ada yang masuk neraka. Saya akan bisa memberi syafaat." Maka siapa senantiasa mengamalkan agama, maka berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga termasuk kita, Allahumma amin. Itulah jamaah sedikit yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan kembali, karena kita kalau panjang-panjang di dalam taklim, kita tidak akan bisa mencerna atau mengamalkan sedikit. Yang penting kita amalkan. Yang pertama, kita harus senantiasa duduk di majelis ilmu kalau bahagia dunia, bahagia akhirat ingin kita dapatkan. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, derajat yang tinggi, peduli kepada umat. Kalau teman kita belum bisa sholat, sibuk dengan kerjaannya, kita aja, ayo waktunya sholat, tinggalkan, hanya 5 menit saja. Maka supaya kita ini sukses, kita contoh kehidupan Nabi. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk tidur. Jadi 3 hal yang harus kita praktekkan: istirahat 8 jam, bekerja 8 jam, ibadah 8 jam. Nah, kita ini berapa yang kita gunakan? Padahal seminggu sekali saja tidak mau menyempatkan duduk di dalam majelis ilmu seperti ini. Alangkah ruginya kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala singkat, hanya 60 sampai 70 tahun saja. Mudah-mudahan Allah tolong kita gunakan umur sehat kita untuk senantiasa mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sering duduk di majelis ilmu, akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita diberi kepahaman dan bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.